Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol, melanjutkan dongeng Raga Sukma di season pertama episode ke-43. Di episode sebelumnya, di Jaladri sama Ki Bajo sudah berhasil bertemu dengan Ki Banyu Biru. Namun mereka berada di suatu tempat. Ki Bajo sampai menyamar jadi seorang pedagang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Maka kasadayana cara ketan. Sejak dini hari, di kawasan pasar tersebut sudah banyak sekali orang-orang yang lalu lalang. Bersiap-siap membuka, ada yang membuka kiosnya, lapak, dan menyiapkan berbagai barang dagangannya. Namun, berbeda dengan orang-orang yang akan berdagang, Ki Banyu Biru, Jaladri, dan juga Ki Bajo justru mengemas barang-barangnya, ditumpukan dalam pedati. Rencananya pada hari itu mereka akan mulai pergi untuk ke pusat kota Padang Tinggi bersama rombongan saudagar-saudagar yang lainnya. Menjelang matahari terbit, mereka sudah keluar dari Kadipaten Padang Tinggi. Belum jelas ini namanya kadipaten itu apa. Namun sekarang mereka akan menuju ke kota yang lebih besar lagi, yaitu pusat kota Padang Tinggi. Kemudian mereka menyusuri jalan yang menyambungkan antara kadipaten dan pusat kota. Jalan tersebut terlihat lurus, panjang dan jauh, membelah hutan di kanan kirinya. Konon katanya perjalanan yang akan mereka tempuh tidak sampai tengah hari akan sampai. Namun biarpun demikian, jika ditempuh dengan perjalanan kaki, tentu saja mereka akan sangat kelelahan. Namun tentunya semua itu sudah dipersiapkan dengan matang-matang, dengan baik, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Sekitar waktu matahari setinggi tumbak, ataupun dalam bahasa Sunda wanci hadet moyan, sekitar pukul 8 lebih, mereka sampailah ke suatu tempat, suatu jalan, dan akan memasuki sebuah hutan yang masih lebat ataupun masih rimbun. Kemudian ketua rombongan memberikan peringatan bahwasanya di hutan tersebut sering terjadi kejadian perampokan dan lain sebagainya. Maka seluruh anggota rombongan harus bersiap-siap, hati-hati untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Walaupun mereka telah menyewa beberapa pengawal, namun tetap saja mereka diminta untuk waspada karena takut-takut para perompak yang akan datang. Kalau saja ada perompak, mereka berjumlah cukup besar. Memang tidak salah, memasuki hutan, sekitar pertengahan hutan, terlihatlah beberapa orang sedang menjegat mereka di tengah perjalanan. Kemudian rombongan menghentikan perjalanannya sambil melihat kedua sosok yang berjalan perlahan mendekati rombongan tersebut. Pak, apakah mereka rompong, Pak? Belum jelas. Kita lihat saja. Apakah mereka mungkin saja rampok? Kemungkinannya besar. Tapi bisa jadi orang yang ingin
menjual barang dagangannya. Karena kalau Bapak tidak salah, di sebelah sana itu ada jalan persimpangan yang biasanya ada orang-orang kampung dalam yang mencegat saudagar untuk menjual barang dagangan itu. Ya semoga saja ya Pak ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita berdoa saja semoga kita diselamatkan. Namun sekitar 10 meter lagi, kedua orang tersebut jaraknya dengan rombongan korobas dari atas bukit, seperti ada yang terjatuh. Ternyata bongkahan-bongkahan kayu dijatuhkan mencegat jalan yang mereka telah lalui. Di sebelah belakang sudah terjaga oleh batangan bongkahan kayu yang cukup besar, menghalangi perjalanan mereka. Wah, benar-benar ini mereka sudah merencanakannya. Mungkin kita bisa kabur, tapi barang dagangan kita, terutama yang ada di Pedati, akan sulit untuk melewati batangan bongkahan-bongkahan kayu ini. Kalau kita ke depan hanya 2 orang, kita langsung serang saja. Bagaimana, Pak Jo, kau sanggup? Hehehe, kalau saya mah sanggup saja. 2 orang itu sepertinya mah biasa aja. Tapi sebentar dulu, aku khawatir. Benar saja, yang dikhawatirkan ternyata bukan 2 orang saja yang ada di hadapan mereka. Dari pinggiran semak-semak dari hutan muncullah puluhan atau mungkin belasan orang keluar dari sebelah depan. Dan terlihat juga di sebelah kanan dan kiri beberapa orang mengacungkan senjata. Dari sebelah belakang bongkahan batang kayu yang dijatuhkan pun terlihat beberapa orang berjaga. Mereka benar-benar dikepung oleh gerombolan, mungkin perompak. Kemudian dengan dikomando oleh para pengawal, dan setelah menyadari bahwa mereka sedang diancam bahaya oleh para perompak, para pengawal tadi memberikan komando untuk membela diri. Hati-hati semuanya, ini ada serangan, ada sergapan. Kita harus berhati-hati. Siapkan, jaga diri masing-masing. Begitu teriaknya terdengar dari kejauhan, sebab sang ketua pengawal berada di depan, sedangkan Caladri dan juga Bapak dan Ki Bajo, bapaknya dan juga Ki Bajo berada di barisan yang belakang. Hihi, tenang Den, jangan takut-takut Den. Ada Ki Bajo di sini, tapi yang lain pun harus kita lindungi Den. Nggak takut Kang, cuman ya baru pertama kali saja saya dicegat sama perampok seperti ini. Hihi, pengalaman baru Den. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Para perompak tersebut segeralah menyerang, mendekati untuk meminta barang-barang. Sebentar, kami tidak akan melakukan tindakan hal-hal yang membahayakan kalian. Tapi kalian cukup tinggalkan saja barang-barang kalian dan silahkan lewat dengan tidak membawa satu barang apapun. Jika tidak, maka kalian akan kami mohon maaf nih, kami tinggalkan tubuh kalian di sini. Mendengar ancaman tersebut, kepala pengawal langsung saja tanpa basa-basi lagi menyerang perampok tersebut. Namun dengan
beberapa kali gerakan saja, para pengawal yang jumlahnya memang tidak sepadan dengan para perompak tersebut akhirnya rubuh terjatuh. Bagaimana Ki Guru? Apakah kita mau melawan ataukah kita ikut saja apa yang mereka inginkan? Memang perampok-perampok ini harus diberikan pelajaran Ki Bajo. Ayo, dengan kita saja berdua cukuplah untuk mengalahkan konyok-konyok ini mah. Palingan juga 20 orangan. Ayo, kita serang saja. Sekilat langsung saja Ki Banyu Biru melompat ke sebelah kiri. Rombongan menyerang pasukan perampok yang berada di sebelah kiri. Sedangkan Ki Bajo melompat ke perampok yang berada di sebelah kanan. Kemudian dengan gerakan cepat dan sekilat memberikan pukulan tendangan yang akurat melumpuhkan orang-orang perampok yang berada di kiri dan kanan rombongan saudagar ataupun orang yang mau berdagang tersebut. Menyerang bagaikan dua belah sayap, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan Ki Bajo dan sebelah kiri Ki Banyu Biru. Mereka bergerak hampir sama, beriringan, melumpuhkan para perampok yang berada di hadapannya. Seketika itu Jaladri melihat dengan terbengong-bengong gerakan yang dilakukan Ki Banyu Biru ayahnya dan juga Ki Bajo yang selama ini selalu menemaninya. Melihat kejadian tersebut, para saudagar yang tadi seakan-akan panik dan terdiam makin terpaku melihat ada seseorang yang menolong mereka untuk melumpuhkan para rampok-rampok tersebut. Sampai akhirnya sampai akhirnya Ki Banyu Biru dan juga Ki Bajo berhadapan langsung dengan ketua rampok yang tadi melumpuhkan para pengawal yang sudah terikat. Siapa kalian? Aduh, benar-benar kalian memperdaya kami. Kami sedang mengikat para cecunguk pengawal ini. Kalian sudah melumpuhkan rekan-rekan kami. Siapa kamu sebenarnya? Ki Banyu Biru hanya bertolak pinggang memandang tajam kepada ketua rampok yang barusan susumbar ataupun marah-marah karena pasukan ataupun anak buahnya telah dilumpuhkan dengan mudah oleh dua orang yang belum jelas siapa mereka. Hihihi, kalau kamu tidak tahu, kami adalah pasukan Ki Banyu Biru. Apakah kamu kenal? Waduh. Mendengar Ki Banyu Biru dan juga setelah menyaksikan gerakan ilmu kanuragan yang mereka perlihatkan dalam melumpuhkan pasukan perampok ataupun anak buahnya, ketua rampok langsung mengacungkan tangannya tanda dia menyerah. Masa belum bertarung sudah mau menyerah? Kenapa kamu ini? Tadi kayak yang benar-benar aja berani. Hihihi, kata Ki Bajo memanas-manasi. Ampun, aku sudah kenal. Ambo sudah kenal. Siapa kamu? Banyu Biru. Yang Banyu Biru yang ini atau yang ini? Hihihi. Aku adalah Ki Bajo dan yang sana adalah Ki Banyu Biru. Jadi kamu mau milih siapa? Milih Ki Bajo, milih Ki Banyu Biru. Waduh, kedua kesatria. Rupanya dari kalangan para perampok, dua nama ini sangat mereka takuti, Ki Bajo dan juga Ki Banyu Biru.
Tuan, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kabur ataukah menyerah? Waduh, kita kalau menyerah akan binasa. Kalau kabur juga kita akan binasa. Aduh, ampun, ampun. Maafkan saya, maafkan saya. Hihi, ini baru banyak cacing jauh. Kamu kan bolontok, bolontok. Kamu tidak ada kapok-kapoknya. Kemarin sudah saya lumpuhkan kamu bolontok. Saya bilang kamu harus bertobat. Kamu harus jangan lagi merampok. Kenapa masih merampok lagi? Aduh, ampun, ampun. Ampun Ki Bajo, ampun. Memang aku akui kamu pernah mengalahkan aku. Dan aku berjanji akan tobat dan tidak melakukan hal-hal yang merampok lagi. Tapi bagaimana? Saya hanya bisa melakukan kegiatan seperti ini. Saya tidak bisa berusaha yang lain. Kamu gak mau berpikir, dasar kamu. Hiu. Dengan gerakan yang begitu cepat, ceplak, ceplak, Ki Bajo memukul kepada ketua perampok tersebut dengan gerakan yang cukup cepat. Sedangkan anak buahnya yang lainnya hanya bisa undur-unduran, bergerak mundur. Sepertinya takut mereka juga. Ketuanya saja, kepala perampoknya saja sudah begitu ampun-ampunan. Sudah sampai taluk memohon ampun kepada Ki Bajo, apalagi mereka. Namun seketika itu terdengarlah suara gemuruh dari kejauhan. Dari kejauhan terlihat pasukan berkuda memburu ke arah mereka. Menyaksikan hal tersebut, Ki Banyu Biru dan Ki Banyu hanya bisa berpandang-pandangan sambil mereka pun merasa heran. Pasukan apa dan siapakah mereka tersebut? Hei, para perampok, apakah itu teman kamu? Bukan. Sepertinya itu pengawal ataupun prajurit dari kerajaan. Tapi gak tahu dari kerajaan mana. Waduh. Setelah itu, mendekatlah pasukan tentara tersebut. Tentara berkuda yang lengkap dengan senjata-senjatanya. Kemudian dari sela-sela pohon di pinggir hutan tersebut muncullah 3 orang yang dengan sekilat melompat mendekati panglima ataupun pimpinan pasukan tersebut. Syet. Hang Butuh. Di antara mereka, siapakah yang bernama Ki Banyu Biru? Daulat Paduka, Panglima. Beliau yang berada di sebelah kiri ini adalah yang bernama Ki Banyu Biru. Terima kasih. Aku hanya ingin bertemu dengan tuanku Banyu Biru. Bolehkah saya mengajak Anda untuk menemui Paduka Raja di istana? Bajo, ternyata kewaspadaan kita masih kalah dengan kedua telik sandi ini. Kita tidak menyadari bahwa selama ini kita terus diawasi oleh ketiga orang telik sandi ini. Sungguh luar biasa, Bajo. Tuanku Paduka Panglima, hamba bersama 2 orang rekan hamba. Yang ini Ki Bajo dan satu lagi anak hamba. Jaladri, kemari. Kemudian Jaladri segera mendekati ayahnya. Dan ini adalah Jaladri, putra hamba. Kalau Anda ada keperluan, saya akan mengikuti keinginan Anda. Terima kasih, Ki Banyu Biru. Mari
Kemudian singkat cerita, Ki Banyu Biru menaiki sebuah kuda dan juga Ki Jaladri. Yang selanjutnya Ki Bajo juga. Jaladri dibonceng di sebuah kuda karena dia memang belum pandai mengendarai kuda. Sedangkan Ki Bajo dan juga Ki Banyu Biru menggunakan kuda dari para prajurit. Pengawal ataupun penggawa kerajaan tersebut kemudian berbalik arah dan meninggalkan rombongan orang para saudagar tersebut. Selanjutnya, beberapa prajurit yang lainnya mengamankan para perompak dan mereka pun membantu mengawal para saudagar tersebut untuk melalui jalan, berjaga-jaga kalau saja ada perampok yang lainnya akan mencegat mereka. Singkat cerita, mereka kemudian sampailah di sebuah istana menemui seseorang yang menjadi penguasa di Padang Tinggi di pusat kota kerajaan Padang Tinggi. Panglima tersebut kemudian mempersilahkan Ki Banyu Biru, Ki Bajo, dan juga Jaladri menemui Sultan Padang Tinggi di istananya. Tuanku Paduka, inilah yang disebut Ki Banyu Biru yang Anda ingin sekali bertemu dengannya. Silahkan. Baiklah, aku ingin segera berbicara dengan kamu, Ki Banyu Biru. Daulat Paduka. Terlihat Ki Banyu Biru sungguh menghormati pemimpin ataupun Sultan Padang Tinggi tersebut. Sudah lama aku mencari keberadaanmu. Aku cari-cari dan pasukanku disebar di seluruh negeri. Baru kemarin, sekitar seminggu yang lalu, ada informasi bahwa kapalmu berlabuh di sekitaran basisir ataupun pantai Padang Tinggi. Namun aku dengar juga kapalmu terbakar, sedangkan dirimu tidak jelas, belum diketahui keberadaannya. Oleh karena itu aku kirim beberapa telik sandi untuk mengetahui keberadaanmu. Ternyata, ya syukurlah kita bisa bertemu. Aku tidak ingin menyakitimu atau aku tidak bermaksud untuk menangkapmu. Tapi ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan engkau. Daulat Paduka, apapun akan saya perhatikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kamu juga sudah tahu, Banyu Biru, bahwa kerajaan kami selama ini bertahun-tahun bekerja sama dengan Pandu Nagara itu, selalu berkoalisi dan bekerja sama, baik itu dalam keadaan keamanan, perdagangan, politik, kenegaraan, banyak hal kita selalu bekerja sama. Namun negara dari tetangga dari Pandu Nagara, yaitu Sanganagara, kau pun sudah tahu tentunya, mereka ingin mempersatukan seluruh negara-negara yang ada di Nusantara ini. Daulat Paduka. Kalau saja caranya yang mereka lakukan adalah sebagai hubungan baik dan kerjasama untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara, mungkin aku tidak akan keberatan. Tapi justru mereka malah menggunakan cara-cara untuk mengalihkan kekuasaan. Bahkan negara-negara aku dengar seperti Makassar,
Bone dan lain sebagainya. Sudah sampai ada yang harus memberikan upeti, dan ini sudah mereka ingin menduduki negara kami. Tapi aku heran, apakah pandu negara yang terlihat berseberangan ataupun bersebelahan dengan Sanga Nagara ini justru belum ditaklukkan ataupun masih bekerja sama. Tidak jauh bedanya dengan kerajaan Padang Tinggi ini. Setelah banyak informasi yang aku terima, kalian itu ternyata masih saudara. Walaupun berbeda pandangan, bahkan ketika kami akan mengusulkan untuk menyerang Sanga Nagara, kami justru khawatir akan mencoreng kerjasama kami dengan Pandu Nagara. Aku ingin meminta pertimbangan engkau, Ki Banyu Biru. Apa yang harus kami lakukan? Daulat Paduka, sebenarnya saya bukan siapa-siapa di negara ini. Tentunya para senapati dan juga mantri dan hulu barang di negara ini lebih tahu apa yang harus dilakukan. Justru itu, kami setiap solusi yang kami usulkan selalu ada saja tanggung jawab ataupun konsekuensi yang cukup berat. Jika kami menyerang ataupun melawan, maka akan banyak masyarakat dan juga rakyat yang menjadi korban. Kalau kami menyerah, kami begitu juga sama. Bedanya kalau kita berperang, korbannya dalam segi perang. Kalau kita menyerah, maka mau tidak mau sedikit demi sedikit rakyat kami pun akan menderita karena harus patuh dan tunduk kepada negara yang lain. Dalam hal ini kami berada dalam situasi Buhasi Malakama. Ya, saya paham. Namun aku dengar kerajaan Pandu Nagara telah melakukan sesuatu upaya untuk menghentikan sepak terjang dari Sanga Nagara ini. Tentu saja Paduka. Apakah aku boleh tahu? Hamba tidak berwenang untuk mengatakannya, Paduka. Namun apakah itu akan berakibat baik atau buruk terhadap kerajaan-kerajaan, terutama kerajaanku Padang Tinggi ini? Tentu akan berakibat baik, walaupun memang harus ada konsekuensinya. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Lebih baik Paduka mengirim utusan kepada Baginda Pandu Nagara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena apapun dan kepada siapapun, informasi rencana yang Paduka berikan kepada hamba tidak bisa hamba sampaikan kepada sembarangan orang. Oh, kalau begitu, terima kasih. Saya mendengar bahwa Pandu Nagara telah memiliki rencana pun. Dirasa saya cukup untuk mengetahui apa sikap saya yang harus kami lakukan. Mohon maaf kalau kami mengganggu perjalanan kamu. Tidak apa-apa, Paduka. Kalau kamu berkenan, kamu boleh tinggal beberapa hari atau sampai kapanpun. Tapi kalaupun kamu memang ingin melanjutkan perjalanan, kami pun tidak akan menghalanginya. Karena itu saja yang perlu saya sampaikan kepadamu. Mohon. Patih Banyu Biru. Di sini saya bukan patih, tuanku.
Hamba hanyalah seseorang yang biasa saja. Waktunya pemirsa. Waktunya sudah habis. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, diantos like dan komennya. Wilujeng patepang deui permios.